Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Di sini saya dari kelompok 5 membahas tentang korosi pada komponen otomotif. Selanjutnya untuk anggota kelompok, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fauzan dan rekan saya Muhammad Ilham Fajar Rokibi. Yang pertama yaitu pengertian korosi. Korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material, khususnya untuk logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Reaksi ini menyebabkan logam mengalami oksidasi sehingga terjadi penurunan kualitas material baik secara fisik maupun mekanik. Korosi ini umumnya terjadi ketika logam bereaksi dengan air, oksigen, atau zat kimia yang bersifat korosif. Dan untuk ini jenis-jenis korosi. Yang pertama yaitu korosi sumur, pitting corrosion, yaitu korosi lokal yang menyerang area kecil pada permukaan logam tetapi dapat menembus material dengan cepat. Korosi ini sangat berbahaya karena dideteksi namun dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan mendadak pada komponen. Yang kedua yaitu korosi celah. Ini korosi celah adalah terjadi pada celah sempit akibat perbedaan konsentrasi oksigen antara bagian dalam dan luar. Kondisi ini menyebabkan bagian dalam celah menjadi anodik dan lebih mudah mengalami korosi. Dan selanjutnya yaitu korosi galvanik. Yang terjadi ini kedua logam berbeda terhubung dengan lingkungan elektrolit. Logam yang lebih aktif akan menjadi anoda dan mengalami korosi pada lebih cepat dibandingkan logam yang lain. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama, kelembapan udara dan air. Yaitu perannya itu media utama reaksi elektrokimia. Dan dampaknya itu semakin tinggi kadar air atau kelembapannya, semakin cepat elektron berpindah dan memicu karat. Nah, itu di sampingnya itu gambarnya menunjukkan rantai besi yang dibiarkan di lingkungan terbuka yang basah, ya, kena hujan, kena panas itu dan menyebabkan lembab. Tetesan air pada permukaan besi ini bertindak sebagai elektrolit. Itu memicu pembentukan bintik-bintik karat yang kasar dan bersisi, itu yang warna-warna oranye itu. Yang kedua yaitu kandungan oksigen O2. Itu bertindak sebagai oksidator atau penerima elektron. Untuk dampaknya yaitu oksigen yang bereaksi dengan air dan logam itu mempercepat laju oksidasi pada permukaan material. Nah, ini contoh gambarnya, yaitu makro ini menunjukkan gulungan sabut baja yang dibiarkan terekspos untuk udara di atas permukaan air, dan bagian bawahnya itu yang menyentuh air berkarat dengan sangat cepat menjadi massa oranyenya yang rapuh karena area tersebut itu memiliki akses yang sangat tinggi terhadap oksigen terlarut dan oksigen dari luar bebas, itu bertindak sebagai oksidator. Yang ketiga yaitu keasaman. Itu kondisi lingkungan asam sangat korosif, itu berdampak ion hidrogen mempercepat reaksi reduksi sehingga logam lebih cepat terkikis dibandingkan pada lingkungan netral atau basah. Itu contoh gambarnya. Itu gambar eksperimen di laboratorium. Sebuah plat logam itu dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan asam. Itu reaksi korosnya itu berlangsung sangat cepat. Plat logam itu menghasilkan gelembung gas hidrogen yang intens dan mengubah permukaan logam itu menjadi gelap dan hancur jauh lebih cepat daripada
di dalam air biasa. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Di sini faktor-faktor penyebab korosi selanjutnya adalah zat elektrolit, yaitu contohnya seperti garam dan asam. Contohnya yaitu air laut atau hujan asam dapat mempercepat perpindahan ion dalam proses korosi. Berikut gambarnya di samping sisi kanan. Gambar perbandingan ini menunjukkan perbedaan ketahanan material. Di sebelah kiri adalah sekrup dari baja karbon yang sudah berkarat, di sebelah kanan adalah sekrup yang dengan bentuk yang sama tetapi terbuat dari stainless steel yang tetap berkilau dan bersih tanpa noda karat sedikit pun karena adanya lapisan pasir yang alami. Itu faktor lingkungan dan material yang dapat menyebabkan korosi. Contohnya saat kondisi kelembapan kritis di atas 60%, laju korosi dapat meningkat tajam. Lalu juga polutan atau kandungan klorida dari air laut atau garam jalanan yang dapat merusak lapisan pasif logam. Lalu juga sifat materialnya, struktur kristal dan homogenitas campuran logam memengaruhi titik awal korosi. Dalam contoh studi kasus pada komponen kendaraan, pada sistem sasis dan rangka, penipisan profil baja menyebabkan penurunan moment of inertia dan kekuatan tarik. Lalu juga sistem pembuangan atau exhaust, suhu tinggi mempercepat oksidasi termal atau korosi temperatur tinggi setelah proses usaha. Lalu di sistem pendingin, kontaminasi cairan pendingin memicu korosi dari dalam keluar. Dalam kaki-kaki atau suspensi terpapar langsung dengan material abrasif, contohnya seperti pasir dan kerikil yang dapat merusak lapisan pelindung komponen atau stone chip corrosion. Berikut teknik pencegahan dan pengendaliannya menggunakan metode barrier atau penggunaan cat epoxy, powder coating atau lapisan underbody anti karat. Lalu memodifikasi lingkungan, penggunaan coolant dengan zat additif inhibitor korosi. Lalu pemilihan material komponen dengan substitusi baja karbon dengan polimer, komposit atau paduan aluminium pada panel bodi. Lalu menggunakan sistem perlindungan aktif seperti pelapisan seng atau galvanisation, di mana seng berkorban untuk melindungi baja, atau anoda korban, contohnya seperti mengkrom. Dalam berikut kesimpulannya, dalam materi-materi sebelumnya, korosi merupakan ancaman serius bagi integritas struktur yang melampaui masalah estetika, sehingga pengendaliannya harus terintegrasi mulai dari tahap desain, melalui pemilihan material yang tepat, hingga perawatan rutin yang disiplin. Bagi calon pendidikan teknik seperti kita, pendidikan teknik otomotif, penguasaan terhadap sifat kimia, material, dan mekanisme korosi menjadi landasan krusial untuk meminimalisir kegagalan teknis serta menjamin keamanan dan masa pakai komponen otomotif di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.